Selamat malam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Yuliana Trisapalung, NIM 21030300077, Prodi Sosiologi, kelas C, semester 1, akan mereview buku ke-8 tentang politik hukuman. Dalam memerlukan saran untuk menentukan perbedaan empiris dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, dalam cara tidak menghukum, dan yang kedua, dalam kekuatan yang mendukung praktik-praktik pidana tersebut. Dalam hal ini, konseptual baru yang dikembangkan untuk melakukan studi komparatif yang membumi tentang budaya permasyarakatan, yaitu pertama, rekonspektualisasi penjara pada khususnya. Yang kedua, berpendapat bahwa analisis komparatif politik permasyarakatan membutuhkan pemahaman baru tentang budaya politik. 1. Membandingkan penjara. Penjara atau BUI atau lembaga permasyarakatan adalah fasilitas negara yang mana merupakan tempat seseorang untuk ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun di bawah otoritas negara. Populasi tahanan penjara di kebanyakan negara meningkat dengan tajam pada awal tahun 1900-an. Pada pandangan tentang keseluruhan sistem penjara yang menampilkan serangkaian bentuk, rutinitas dan fungsi yang beragama dan kadang kontradiktif, ini menghadirkan tantangan yang memusingkan untuk penelitian komparatif. Yang kedua, sosiologi pembejaran. Perbedaan utama di sini adalah bahwa studi perbandingan hukuman dihadapkan pada batasan teoritis mengenai bagaimana memahami pembejaran dan bagaimana dengan demikian mempelajari pengaturan yang membentuk praktiknya. Dengan mengedepankan sesuatu yang amorf seperti hukuman pidana, studi banding cenderung mengabaikan pengembangan konsep-konsep yang diperlukan jika kita ingin membandingkan sistem penjara. Ingin secara singkat beralih secara kontras, kita memahami penjara dan sosiologi penjara. Alih-alih melihat sistem secara monolitik melalui jumlah penduduk, dalam sosiologi pembejaran dibawa ke dalam kelegaan yang nyata. Sosiologi pembejaran menunjukkan kepada kita bahwa penjara dan dengan demikian sistem penjara adalah tempat yang heterogen dan fungsional di mana orang di penjara tetapi juga berpotensi dipaksa diberi insentif medis dan disiplin untuk mencapai tujuan sosial, moral, budaya, dan politik tertentu. Yang ketiga, rejim penjara. Rejim pembenjaraan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi jenis tempat penjara dan menempatkan tempat-tempat tersebut lebih aman dan dalam konteks organisasi mana mereka tertanam. Kita dapat membedakan sistem invensi, kategorisasi, dan rutinitas mereka. Melihat rutinitas yang tepat yang membentuk penjara juga menyediakan platform yang lebih baik untuk memeriksa secara komparatif keragaman yang ada di dalam maupun di antara sistem penjara. Yang keempat, budaya politik. Hubungan penting antara gaya hukuman yang luas dan pola politik dan budaya tingkat nasional. Manfaat keterbatasan dan pendekatan-pendekatan ini dibahas sebelum bagian pemilihan hubungan. Diusulkan pendekatan yang menyatukan politik dan budaya untuk mengembangkan teori multidimensi budaya politik yang baru. Yang kelima, menjelaskan perbedaan pidana ekonomi politik atau paksaan dan budaya. Politik adalah pusat pemahaman kita tentang bagaimana orang dipenjarakan atau My Lai tahun 1999. Saya menetapkan dengan bahwa perbedaan komparatif dalam penggunaan pembicaraan sekarang terkait erat ekonomi politik khususnya negara-negara dan pendekatan pasar bebas cenderung untuk tidak berinvestasi dalam pengeluaran kesejahteraan sosial. Yang keenam, kerangka komparatif atau politik hukuman. Secara membutuhkan konseptual komparatif politik baru dan politik hukuman yang menjembatani jurang antara dua pendekatan ini. Ketegangan antara politik dan budaya dalam eksposisi komparatif dapat diselesaikan dengan menyatukan prinsip-prinsip analitis untuk mengembangkan kerangka kerja analitis multidimensi. Yang ketujuh, kepekaan budaya. Menurut Garn, kepekaan memiliki pengaruh pembuatan kebijakan kemasyarakatan. Seperti yang dikatakan Garn, kepekaan yang memiliki pengaruh determinatif pada kebijakan pidana. Hukuman dan lembaga pidana selalu diusahakan, didiskusikan, disahkan, dan dioperasikan dalam kode budaya tertentu. Yang kedelapan, alasan politik. Politik hukuman tidak hanya ditentukan oleh makna dan nilai,
Mereka juga bergantung pada pemahaman strategis tentang apa yang merupakan penggunaan tepat dari kekuasaan pemerintah dan visi tentang apa yang merupakan masyarakat yang baik. Yang kesembilan, budaya politik dan logika praktik. Budaya politik dengan demikian menentukan bagian pencara sebuah ison dan tatanan sosial dilihat dan dipahami dan memberikan batasan untuk tindakan apa yang diinginkan, sah dan dapat diterima secara strategis. Logika praktis semacam ini berarti bahwa pemerintah tidak pernah berhenti mengorbankan perhatian terhadap koherensi demi mengejar efisiensi. Yang ke-10, catatan metodologis. Ada taktik metodologis yang dihasilkan dan kekhawatiran yang ditemukan di sini menghasilkan bahan untuk proyek komparatif. Semacam ini diperlukan lisan arsip dan sejarah sosial serta analisis hukuman yang berfokus pada wacana dan materialisasinya. Yang ke-11, membandingkan politik dalam penjara. Pertama, rejim pemenjaraan memungkinkan kita untuk yang pertama, fokus pada perbedaan cara orang dipenjarakan. Yang kedua, menangkap keragaman di dalam maupun di antara sistem penjara nasional. Yang kedua, potensi budaya politik yang dikandung di sini mengatasi kesenjangan keterkaitan komparatif saat ini karena A. Memberikan pemahaman polaristik tentang politik permasyarakatan. B. Menghindari penggambaran budaya komparatif yang esensial dan bertahan. Yang ke-12, membaca budaya material dokumen. Perspektif historis mengungkapkan perlunya sudut penafsiran lanjut pada dokumen formal, yang memandang dokumen sebagai sesuatu bahwa kita melihat objeknya. Rezim pemenjaraan Irlandia dan budaya politik. Hukuman pastoral mengatasi rasa sakit dari penjara. Republik India dikatakan sebagai pengecualian dalam sejarah pidana Anglophone, di mana ia menolak pergantian hukum tahun 1970-an dan politik damai yang lebih pragmatis dan tidak memihak berlaku dalam hal ini. Kebijakan penjara Irlandia tidak banyak diinformasikan, malah cenderung hanyut. Yang pertama, latar belakang politik, sosial, dan budaya. Irlandia menjadi negara merdeka pada tahun 1992. Sejak awal sebagai sebuah bangsa, kehidupan budaya, politik, dan sosial Irlandia didominisasi oleh Gereja Katolik, sebuah blok kekuatan kolosal atau Inggris pada tahun 1998 yang kepentingan gaya tercermin dalam undang-undang, kebijakan, dan mekanisme sosial. Kontrol Fay dan 1999 dalam McLaughlin tahun 1999. Di Irlandia pada paruh pertama pada abad ke-20, gereja dan pemerintah sering saling mendukung. Sebuah hubungan yang tidak disirikan sebagai koeksistensi damai dilihat pada Larkin 1975. Yang kedua, perkembangan penjara. Sementara tahun 1990-an salah melihat tanda-tanda ide-ide baru merayap ke dalam kebijakan penjara Irlandia. Itu adalah tahun 1970-an yang menjadi periode perkembangan paling luas dalam praktik permasyarakatan Irlandia hingga saat ini. Tahun 1970-an adalah dekade yang ditentangkan oleh perkembangan pidana pertama di Irlandia. Ketiga, penjara biasa. Selama periode ini, pejabat senior definisi melakukan perjalanan mengumpulkan bukti di Skotlandia dan Denmark untuk mengeksplorasi desain penjara modern. Dua penjara tertutup baru, Cork and Arbor Hill, dibuka masing-masing pada tahun 1972 dan 1975. Keduanya adalah barak tahanan militer yang diisi untuk menampung 90 tahanan sederhana. Hukuman pastoral kalah. Salah satu mantan pegawai sipil Seamus menjelaskan bahwa pada tahun 1990-an, napi dan penjara berubah karena dunia luar berubah. Rezim pemenjaraan yang berubah dari awal 1980 hingga awal 1990-an yang dipetakan dalam bab ini, yang menunjukkan bahwa kepanikan politik yang muncul tidak semata-mata dengan tentang angka atau meningkatkan kejahatan, meningkatkan komitmen. Persepsi pemerintahan yang dominan tentang tahanan dan pandangan yang tentang pola ketahanan dan pandangan tentang pola kejahatan yang begitu dasar dalam memberikan ekspresi yang tepat untuk berbagai model pemahaman menunjukkan dinamika pergeseran lanskap sosial dan budaya Irlandia. Yang kedua, politik panik dan rezim mundur.
Dengan meningkatnya kejahatan, jumlah orang yang dimasukkan ke dalam penjara terus meningkat dan ada perjuangan besar setiap hari untuk mengelola penjara. Menurut Seamus, hal yang paling mendesak seri ini adalah keadaan ruang dan moral. Hal besar adalah kepadatan berlebihan. Devisi menjelaskan konsekuensi konsep lain kesulitan keuangan mereka sebagai dampak yang mengerikan pada kondisi penjara dan pembuatan kebijakan penjara. Demikianlah hasil review buku ke-8 tentang politik hukuman. Sekian dari saya, terima kasih.